Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tanah pandang indah hati yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam lubuk laut, tanpa hambatan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tanpa pandang hina hati yang hancur, ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Permohonan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunannya, Tuhan. Tanpa pandang indah hati yang hancur, ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang
hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Baik. Shalom, apakah mendengar suara saya? Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, sungguh besar anugerah Tuhan Yesus. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu sampai hari ini di tengah-tengah situasi, baik karena situasi pandemi, baik situasi ekonomi, baik situasi apapun, kami masih diberikan kekuatan, bahkan diberikan hati yang penuh untuk datang pada Tuhan. Dan pada sore hari ini, pada malam hari ini kami bersama-sama bersekutu walaupun masih dalam suasana virtual, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu hadir di masing-masing rumah kami. Dan kuasa yang sama pun terjadi atas kami semuanya. Dan setiap kami yang mau mendengar kebenaran firman-Mu maupun melakukannya, Tuhan kiranya tentu saja kami diberkati. Dan kiranya hamba-Mu diberikan hikmat, diberikan pikiran daripada Roh Kudus saja. Mulut bibir hamba-Mu dikuasai oleh Tuhan Yesus semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk kita semua yang percaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Shalom, sungguh bersyukur, sungguh besar anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk bersama-sama bersekutu. Dan saya melihat wajah-wajah anak Tuhan yang selalu penuh sukacita, walaupun mungkin begitu banyak hal, pencobaan maupun juga ujian daripada Tuhan yang saat ini kita alami masing-masing. Saya yakin dan percaya ini bukan masalah 1-2 orang, ini bukan masalah Bapak Ibu 1-2 orang saja, tetapi ini hampir menjadi masalah kita semua sejak ada pandemi. Seolah-olah kita sekarang bersama-sama bergumul, tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang merasa lebih baik, tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rohani, tidak ada yang merasa lebih daripada segala-galanya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita mengalami pencobaan yang sama, kita mengalami ujian yang sama, kita mengalami masalah yang sama. Puji Tuhan, saya tidak banyak mendengar mungkin jemaat di FGF diantaranya semuanya patuh protokol kesehatan, sehingga saya tidak pernah mendengar ada masa isu-isu kesehatan dari kita diantara kita jatuh sakit. Mungkin sakit-sakit biasa kita alami, tetapi sakit karena COVID atau sakit yang lebih parah daripada itu, kita puji Tuhan sampai detik ini saya tidak mendengarnya dan jangan sampai kita mendengarnya. Tapi juga yang pasti kita alami adalah bahwa sekarang kita sedang begitu banyak menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat cukup vital di dalam kehidupan kita, ekonomi terutama. Mungkin di antara kita karena persoalan ekonomi ini melanda semua orang, kita seolah-olah menjadi bergumul di manakah Tuhan saat ini. Seolah-olah kita sedang boleh dibilang kita punya planning, kita punya rencana, tapi rencana kita menjadi bubrah semuanya gara-gara situasi saat ini. Atau mungkin di antara kita tidak ada punya rencana apa-apa sih sebenarnya, tetapi akhirnya jadi kacau juga gara-gara situasi sekarang ini. Sehingga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan terutama bagi saya dan pasti buat Bapak Ibu sekalian, karena tema kita hari ini berbicara tentang His destiny, not your destiny. Ketetapan Tuhan bukan ketetapan saya. Rencana Tuhan bukan rancangan saya. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari
Yesaya pasalnya yang ke-55, dan mungkin ini menjadi ayat yang hampir sering dipercakapkan atau diperbincangkan dalam event, dalam ibadah, baik mungkin minggu, mungkin juga dalam ibadah Kamis maupun dalam ibadah-ibadah lain yang di IFGR, karena ini menjadi tema besar dan sekaligus saya mau mengangkatnya menjadi bahan khotbah hari ini atau bahan sharing hari ini. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ketiga terlebih dahulu saya akan baca. Saya akan baca dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9 terlebih dahulu sebagai tema khotbah dari tema besar daripada khotbah dengan tema His Destiny, Your Destiny, not Your Destiny. Dikatakan firman Tuhan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Ku di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri, dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi saya bacakan, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kataku di sini menunjuk pada Tuhan Allah secara pribadi dan katamu menunjuk pada kita semua umatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari konteks besar kitab Yesaya, maka luar biasa perkataan-perkataan yang banyak dinubuatkan maupun diperkatakan di dalam kitab Yesaya. Bapak Ibu akan menyaksikan dan begitu akan kagum melihat karya Tuhan jika Bapak Ibu membaca secara lengkap dan penuh kitab Yesaya maupun kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini menjadi salah satu kitab daripada kitab Nabi besar yang mau merujuk, bukan cuma besar dalam arti ketebalannya, karena kalau tidak salah kitab Yesaya itu cukup panjang juga. Dia terdiri dari 60 berapa ya? 2 atau 67 ya. Terdiri dari 66 kitab ya. Bukan cuma bicara tentang ketebalan daripada kitab Yesaya, tetapi juga isinya. Karena kitab Yesaya berbicara tentang suatu nubuatan besar akan penggenapan janji Tuhan di mana Mesias akan datang. Dan itu yang sering mungkin menjadi berita Natal, ada beberapa bagian yang kita sering ambil. Tetapi kita bukan bicara tentang itu, tetapi kita mau melihat bagaimana Yesaya dalam konteksnya. Yesaya bukan bicara dalam konteks yang aman, tentram, dan damai tentu saja. Hampir sebagian besar kitab-kitab yang ada dipercakapkan di dalam sepanjang kitab, khususnya Perjanjian Lama, tidak di dalam konteks yang aman, tentram, dan damai. Justru sebaliknya. Ya, kitab Yesaya dipercakapkan atau diperkatakan di tengah situasi di mana bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Dan kalau dilihat dari pasal 44 ya kalau tidak salah, kitab Yesaya berbicara terus memberikan kekuatan kepada bangsa Israel akan janji Tuhan di tengah-tengah situasi di mana bangsa Israel saat itu sedang diserahkan. Ya, di tengah-tengah di tengah-tengah kuk daripada penjajahan bangsa Babilonia. Nah, singkat cerita, perkataan ini muncul. Ayat 8 dan 9 menjadi sebuah kekuatan dan pegangan. Dan kalau Bapak Ibu membaca secara lebih luas pasal 55 dari ayat 1, maka saya akan memulainya terlebih dahulu pasal 55 ayatnya yang ketiga saja dulu. Ayatnya yang ketiga dulu. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian, di mana ketiga bagian ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita dan menjadi kekuatan sekaligus memotivasi hidup kita bahwa ternyata Tuhan kita punya rencana yang jauh lebih besar. Mulai dari ayat yang ketiga, dari ayat 1 sampai yang seterusnya, saya akan fokus pada ayat yang ketiga terlebih dahulu sebagai bagian pertama. Dikatakan di sana, mungkin lebih baiknya dari ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh
yang kujanjikan kepada Daud. Bagian yang pertama saya menyimpulkannya atau saya mendapatkan satu berkat di mana perkataan ini mau bicara tentang sebuah alasan bahwa kita pasti bisa berharap. A reason for hope and promise. Sebuah alasan di mana kita masih punya harapan, kita masih punya janji, kita masih bisa pegang janji Tuhan. Karena diperkatakan di ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Berapa banyak di antara kita di tengah situasi yang sulit, justru bukan membiarkan telinga kita mendengar suara Tuhan. Banyak daripada kita ketika kita berdoa seperti kepada dewa-dewa. Banyak daripada kita mungkin ketika kita berdoa, kita bukan membiarkan telinga ini, tetapi membiarkan mulut saja yang bicara. Terus bicara untuk minta akan setiap permintaan kita. Tidak ada yang salah dengan sepermintaan. Tidak ada yang salah dengan permohonan. Saya pribadi pun punya banyak permohonan. Saya pribadi pun punya banyak keinginan. Saya pribadi pun punya banyak cita-cita, apalagi di tengah situasi seperti ini. Dari masalah uang, dari masalah ini, masalah itu yang semakin lama semakin tidak menentu seperti sekarang ini. Tentu begitu banyak mulut ini terus ingin bicara. Tuhan, apakah Engkau hadir? Tuhan, apakah Engkau dengar? Saya lagi kepingin ini, saya lagi kepingin itu, kok ya Tuhan kok kayaknya diam saja. Itu sesuatu yang lumrah, yang sangat manusiawi. Tetapi Alkitab hari ini bicara ada kalanya di mana kita perlu dengar-dengaran firman Tuhan. Ada kalanya kita perlu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bukankah ketika begitu banyak kebisingan di tengah situasi, kita tidak akan pernah bisa mendengar suara apapun. Bahkan suara yang sebesar bom sekalipun mungkin kita tidak bisa dengar di tengah situasi yang begitu ramai. Saya ingat kalau tidak salah kan ada peristiwa bom Kuningan ya, kalau tidak salah pokoknya ada 2 kali bom, bom yang kedua atau yang ketiga ya, bom yang kedua kalau tidak salah kan saya di Jakarta ya. Tempat saya tidak terlalu jauh dari Kuningan, sekitar Mampang Perapatan begitu, dan orang-orang bilang kalau di sekitar di orang-orang yang tinggal di Mampang Perapatan itu bilang mereka dengar suara dentuman. Tapi pada waktu itu saya tidak dengar apa-apa. Tidak dengar apa-apa karena di depan jalan di mana saya tinggal itu ramai sekali, terlalu bising dan sering macet ya. Sehingga boleh dibilang suara begitu keras sekalipun di tengah begitu kebisingan itu pasti kita tidak bisa dengar. Ya, mungkin suara mercon, suara apa di tengah-tengah jalan yang begitu ramai kita juga tidak bisa dengar. Tapi bagaimana kalau itu di komplek perumahan gitu ya. Di perumahan saya ini anak-anak lagi suka sekali main mercon begitu ya. Sampai kadang-kadang saya kebangun lagi tidur gitu, kebangun gara-gara dung gitu ya. Bikin shock attack gitu ya. Dan kenapa kita bisa dengar suara yang bahkan suara yang begitu lembut pun kita bisa dengar? Kenapa ya? Karena dalam kondisi hening. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak kita waktu berdoa, kita jangan-jangan salah berdoa. Kenapa? Mulut kita terlalu ramai. Mulut kita terlalu ramai. Gitu. Kita terlalu ramai. Sampai kita lupa. Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan mau bersuara sama kita. Tuhan mau berkata-kata sama kita. Tuhan sebenarnya ada di sini. Tuhan lagi bicara. Tuhan lagi mau ngomong. Nugi, Nuke, kamu itu sedang berkeluh kesah kan? Kamu lagi butuh ini kan? Nanti ya, kalau sekarang belum waktunya. Kita kadang lupa bahwa Tuhan itu waktu kita bercakap-cakap, kita lagi ngobrol. Jadi bukan saya saja, tetapi dia juga mau bicara. Makanya ayat ini luar biasa menghentak saya pada waktu saya membaca dan merenungkannya ini berhari-hari. Saya langsung terhentak. Oh iya ya, jangan-jangan doa saya tidak kejawab. Karena apa? Karena saya membiarkan mulut saya berisik. Saya membiarkan otak saya berisik. Pikiran saya bisik. Sehingga kemudian pikiran saya dipenuhi dengan begitu banyak hal yang negatif. Dan akhirnya apa? Suara Tuhan tidak bisa kita dengar. Kita menjadi tuli. Kita tidak bisa mendengar apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan. Waktu baca firman Tuhan, setiap ayat menjadi begitu begitu garing, begitu hambar. Karena apa? Karena kita terlalu berisik. Otak kita terlalu bisik.
kita terlalu sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala sesuatu, sibuk dengan macam-macam masalah. Sehingga kita lupa Tuhan sudah bersuara. Tuhan sudah berkata-kata. Karena di sana dikatakan di ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, ayatnya yang ketiga, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Artinya apa? Janji yang sama yang Daud terima, demikian juga janji yang sama saya terima. Janji yang sama yang Daud terima, demikian juga orang Israel terima. Janji yang sama yang Daud terima, maka juga orang-orang percaya terima. Bapak Ibu, ini janji luar biasa. Sesuatu ikatan yang luar biasa. Dan saya langsung merasa, wah, ya betul. Tuhan itu besar. Tuhan itu ada di sini. Tuhan mengikat perjanjian dengan saya. Saya anaknya. Saya nggak mungkin ditinggalkan. Saya nggak mungkin dibiarkan. Saya nggak mungkin dilepaskan. Saya terus ada di dalam genggamannya. Sekalipun saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami masalah keuangan. Sekalipun Bapak Ibu mengalami masalah di dalam bidang usaha. Sekalipun Bapak Ibu mengalami masalah di dalam pekerjaan, sekalipun Bapak Ibu mengalami begitu banyak masalah di dalam setiap planning dan rencana yang tidak sesuai dengan harapan, seperti juga pemerintahan Indonesia. Kalau tidak salah tahun 2019 pada waktu Presiden Jokowi diangkat kembali menjadi presiden yang kedua, pemerintahan kita menamakan dirinya sebagai Kabinet Indonesia Maju. Karena apa? Karena satu visi, yaitu bahwa Indonesia mau menjadi maju. Indonesia mau sejajar dengan negara-negara maju. Kita nggak mau stagnan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun, hampir 75 tahun, Indonesia tetap jadi negara berkembang. Puji Tuhan masih negara berkembang. Tapi sekarang luar biasa. Tuhan uji dengan apa? Tiba-tiba baru beberapa bulan, tiba-tiba virus corona datang. Pandemi datang. Bahkan perkiraannya ini sudah bukan lagi menjadi pandemi, tetapi menjadi endemik. Artinya ini menjadi penyakit yang menetap dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Seperti kita kena flu, seperti kita kena penyakit-penyakit yang lain. Cuman mungkin di kemudian hari, ke depannya sudah ada obatnya. Jadi kalau kita sakit, kena corona, tinggal minum obat sudah sembuh. Seperti kita kena flu, tinggal minum Panadol juga sembuh, begitu. Nah, tapi Bapak Ibu, singkat cerita, kenapa situasi ini harus ada? Kita lagi punya planning besar, kita lagi punya rencana besar. Mungkin jangan-jangan hal yang serupa juga Bapak Ibu alami. Bapak Ibu sedang punya rencana besar di tahun 2019, tahun 2018 kita punya rencana begini. Tiba-tiba ambruk semuanya gara-gara situasi saat ini. Oke, atau mungkin bukan karena situasi saat ini, tetapi kita kena imbasnya, sehingga kita juga ikut mengalami kesusahan dan kesulitan. Ingat sekali lagi bahwa His destiny, not your destiny. Bukan rencanaku, bukan ketetapanku, tapi ketetapannya. Ketetapan Allah, yang semuanya adalah baik adanya untuk kita. Karena terbukti, disinilah kita diuji di dalam relationship. Di sini kita diuji di dalam iman. Di sini kita diuji di dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Kita diuji banyak hal. Kita bisa menyaksikan dan melihat ya. Ternyata ini dampaknya luas. Kita bisa melihat ini bukan cuma masalah corona ya. Kita bukan cuma bicara masalah pandemi, endemik. Tapi coba perhatikan, gejolak dunia itu luar biasa. Tiba-tiba ada muncul isu Myanmar, tiba-tiba ada yang saat ini menjadi perhatian publik kan. Salah satunya adalah isu-isu kedamaian dunia yang saat ini sedang diuji. Isu-isu apalagi yang saat ini sedang diuji? Amerika. Wah, memang dari dulu juga Amerika itu setahu saya, mungkin Pastor Edwin bisa koreksi ya, karena Pastor Edwin pernah pengalaman di Amerika gitu ya. Tapi setahu saya gitu, dan sedengar-dengarannya saya, memang di Amerika juga dari dulu isu rasisme itu sudah ada. Tetapi kan Amerika itu dikenal sebagai kiblat daripada liberalisme, kiblat daripada perbedaan, kiblat daripada keragaman. Tetapi saat ini diuji orang Asia gara-gara seolah-olah quote and quote gitu ya, semua orang Asia adalah penyebab corona, sehingga kemudian sekarang banyak sekali masalah rasisme di sana. Dan bahkan akhir-akhir ini, belakangan ini bahkan berujung bukan cuma pada pelecehan verbal, tetapi juga pelecehan secara fisik begitu ya. Banyak kasus-kasus pelecehan secara fisik.
Dan ini menjadi ujian bahwa di mana sebenarnya siapa kita, siapa saya, siapa manusia, yang dimana pada akhirnya kita semua ini manusia, orang-orang yang butuh Kristus. Kedamaian bukan yang kita yang ciptakan. Kita mau bikin kayak apa, ada PBB, ada apapun, itu adalah sebuah usaha positif dari manusia, usaha baik dari sebuah manusia. Tetapi ada dari semua itu yang jauh lebih tinggi, bahwa perdamaian yang sejati ada di dalam Kristus ketika apa? Batin kita, hidup kita mengalami damai sejahtera di dalam kita sendiri. Batin kita, hidup kita mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri. Hidup kita mengalami kepenuhan oleh kuasa Roh-Nya. Sehingga disitulah perdamaian yang sejati sebenarnya terjadi. Bukan berarti saya mengecilkan tentang perdamaian yang sedang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh PBB, oleh banyak orang gitu ya, termasuk di Indonesia sendiri. Tetapi ini menjadi menguji pada kita, bahwa bukankah banyak daripada kita sebenarnya kiblatnya sudah bergeser. Kita itu jauh lebih menjunjung humanisme, lebih menjunjung kemanusiaan, tapi lupa ketuhanan. Kita sekarang jadi pesimis dan apatis terhadap nilai-nilai ketuhanan. Bahkan di dalam Pancasila itu kan boleh dibilang menjadi replika kecil daripada, saya coba memahaminya menjadi replika kecil bahkan sederhana daripada pemikiran-pemikiran Kristiani. Karena di sana dikatakan ada ketuhanan yang, walaupun memang pembahasan ketuhanan Maha Esa ini kan dalam konteks Indonesia yang memang beragam, tapi kata ketuhanan ini menjadi sesuatu nilai yang hampir boleh dibilang terus setiap tahun itu hampir mau diobrak-abrik terus. Seolah-olah kita itu lebih menjunjung kemanusiaan daripada ketuhanan. Kita lupakan Tuhan. Tuhan itu gak penting, itu imajinasi, itu just bahasa imajiner. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Walaupun di tengah-tengah situasi sekarang banyak anak-anak muda, generasi muda yang bangkit untuk Kristus, tapi juga banyak generasi muda yang jauh daripada Tuhan, yang bahkan lebih menjunjung hak-hak kemanusiaan dan kemudian melupakan ketuhanan, sehingga gereja menjadi kosong, sehingga ibadah menjadi kosong, sehingga ibadah ditinggalkan begitu saja, dan orang berusaha begitu keras dengan kekuatan manusianya, tapi kita lupa. Harus sinergi, semuanya harus sinergi. Kalau kita lihat perkataan lama, perkataan pepatah Latin yang cukup lama sudah jarang sekali saya dengar, ora et labora. Bukankah kita diajarkan berdoalah dan bekerja? Kita berdoa dan berusaha, encountering dengan Tuhan, dan juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Itu harus menjadi satu bagian hukum yang tidak bisa dilepaskan. Ini adalah satu bagian hukum yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, maka kita tetap bisa punya harapan. Oleh karena itu, kita tetap bisa pegang janji, seperti yang diperkatakan Yesaya pasal 50 ayat 3. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah ayat yang boleh dibilang menjadi tema kita. Di mana diperkatakan Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya bold sedikit bagian itu, karena itu menjadi mewakili hampir semua dari bagian ini. Yesaya pasal 55 ayat 8 bagian yang pertama, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Perkataan ini kelihatannya sederhana, tetapi menjadi di hati itu menjadi sesuatu yang mungkin kita pertanyakan, ya. Bukankah perkataan yang sama seperti ini juga sempat dipertanyakan oleh Maria ketika janji Tuhan digenapi di dalam rahim Maria, di mana ketika Tuhan melalui malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk janjinya bahwa dia akan memiliki seorang anak, seorang bayi, dan bayi itu akan dinamai Kristus. Disitulah Maria kemudian bisa berkata-kata oleh karena kuasa Roh Kudus, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Dirinya menyerahkan hidupnya untuk seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga pada waktu Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib. Hal yang sama, tetapi secara manusia berarti apa? Tubuh ini, saya ini harus mengikuti rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang saya
unpredictable, saya tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti. Dan demikian juga ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan saat ini, kesusahan-kesusahan saat ini, mungkin kita mengalami hal yang sama seperti Abraham alami. Bapak-bapak orang-orang beriman alami. Di mana ketika ada kesulitan-kesulitan, mereka hanya melihat dengan mata iman, mereka tidak tahu sebenarnya di depan ini ada apa. Di depan ini ada situasi apa. Mereka tahu di depan itu ada janji Tuhan yang baik, tetapi rancangan Tuhan yang baik, tetapi dalam pikiran saya susah memahaminya. Berapa lama Abraham harus menerima penggenapan janjinya? Luar biasa lama. Kalau tidak ada dari usia 70 tahun, penggenapan baru terjadi di usianya dia yang sudah ke 100 tahun. Baru ada seorang anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Luar biasa. Berapa banyak dari kita begitu harus sabar menunggu. Ini sesuatu yang susah. Tetapi saya yakin dan percaya, justru kalau kita kembali lagi ke bagian yang ketiga tadi, ketika kita sendingkan telinga kita, ketika kita biarkan hidup kita membiarkan suara Tuhan bicara, maka saya akan mengerti ada satu langkah demi langkah yang Tuhan ikut bersama saya, sehingga saya tetap kuat, sehingga saya tetap yakin, sehingga saya tetap melihat dengan iman. Dengan mata iman, kita melihat rancangan-rancangan Tuhan yang baik untuk hidup kita, bukan rancangan-rancangan celaka. Karena justru kalau kita bikin rencana, kebanyakan rencana-rencana kita ada rencana kecelakaan. Tetapi setiap Tuhan bikin rencana itu selalu berbuah manis dan berbuah baik untuk kita sekalian. Dan Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini jadi saya tadi ingat ya, pagi-pagi itu ngajar anak-anak, kebetulan anak yang kecil-kecil gitu ya. Jadi saya harus mengilustrasikan bagaimana mengilustrasikan alam semesta yang begitu besar, begitu luas, begitu tak terlampaui dan tak terbatas ini ke dalam pikiran anak-anak yang segini. Jadi tadi saya coba bicara banyak hal kepada anak-anak tentang mulai dari rotasi bumi, revolusi bumi, dan bagaimana keajaiban alam semesta ini, bahwa bumi itu cuma bagian kecil dari seluruh tatanan surya ini, dan kemudian bagaimana mereka langsung wow gitu ya. Mereka mungkin selama ini berpikir, oh dunia ini cuma dataran seperti jalan raya begitu ya. Mereka mungkin sebagai anak-anak kecil, mereka cuma berpikir, oh bumi ini ya begini-begini aja gitu ya, santai-santai aja, aman-aman, tentram dan damai, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi ketika coba saya kasihkan satu video yang memperlihatkan bahwa ternyata kita kecil banget ya. Kita itu bukan cuma sekecil semut. Saya bilang, kamu itu lebih kecil bahkan dari debu pasir di lautan. Bumi ini lebih kecil daripada debu pasir dari lautan, tetapi kata Tuhan, kamu menjadi biji mata Allah. Wow, keren sekali ya. Saya langsung waktu sambil ngajar begitu, kemudian saya merenungkan firman Tuhan. Iya ya, keren banget ya. Kita kadang lupa ya. Iya Bu, kita kan di tengah bumi yang kecil ya. Waktu lihat, ayo anak-anak, planet bumi sama planet Jupiter gedean mana? Planet Jupiter buru, oke. Planet Jupiter sama matahari gedean mana? Matahari gede banget dia, gitu ya. Matahari itu kan ya besar sekali ya, bukan cuma 10 kali lipatnya dari Jupiter, jauh lebih besar lagi. Nah terus buminya cuma seuprit deh. Itu baru sama matahari, belum sama yang lain-lain. Tapi ya, kita itu biji mata Allah. Tuhan bisa lihat kita loh. Kalau nggak bisa lihat kita, itu gunung udah jeblok ya. Gunung Selamat ada di depannya sekolahan ya. Itu ada kalau setiap pagi saya lihat ambil arah ke mana ya, kalau dari Purbalingga ini saya bingung, utara selatan, pokoknya ngadep ke sono begitu ya, ngadep ke sana itu langsung gunung kelihatan begini. Itu kalau gunungnya nggak dijaga sama Tuhan, saya mati itu. Bapak Ibu, kita kadang lupa ya, bahwa di tengah situasi alam semesta ini itu ada kuasa yang begitu besar dan ajaib. Itulah kenapa perkataan rancanganku bukanlah rancanganmu itu saya yakin, amin. Dengan iman dan amin saya perkatakan perkataan ini bahwa betul sekali. Rancanganmu bukan rancanganku, yaitu ku pada Tuhan Yesus, kepada Allah sendiri, bukan rancangan saya. Saya
bikin rencana bisa sekali mencelakakan hidup saya, tapi rancangan Tuhan tidak pernah mencelakakan. Kalau enggak, saya lihat gunung-gunung pagi ini mungkin sudah meledak begitu. Karena sekali lagi, bahkan kalau kita belajar ilmu bumi dengan cukup baik, bukankah bumi ini sebenarnya terus lempengan itu bergerak, apalagi kita ada di dalam di cincin api. Ya, kita kebetulan tinggal di tengah-tengah di apa namanya ring of fire, gitu ya. Jadi situasi-situasi yang bukan baru kali ini, udah ratusan tahun dari sejak alam semesta ini diciptakan. Daerah kita ini adalah daerah yang begitu gampang bergerak, gitu ya. Gampang bergerak dalam arti bergeser, sampai gempa bumi terjadi, sampai gunung meletus, bahkan tsunami. Tapi puji Tuhan, walaupun ada begitu banyak orang-orang yang mungkin dari zaman ke zaman menjadi korban, tapi saya yakin dan percaya tanpa genggaman tangan Allah yang kuat, semua sudah binasa. Bukan berarti mereka yang sudah menjadi korban, oh berarti nggak disayang Tuhan. Tentu saja tidak. Justru di balik itu ada rencana Tuhan yang begitu indah dan ajaib, tentu saja. Bagi setiap orang yang percaya, saya yakin dan percaya mereka akan bertemu Allah Bapa di surga. Dan oleh karena rancangan Tuhan yang begitu ajaib, saya mulai meyakini hidup matiku ada di tangan Tuhan. Sukses dan jeleknya aku semua di tangan Tuhan. Baik buruk hidupku ke depan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan, yang semuanya itu baik. Buruk dalam pikiran saya, tapi baik dari Tuhan. Itu yang pasti. Ini sebuah janji. Dan ini sesuatu yang harus kita pegang. Oleh karena itu yang kedua, kalau tadi yang pertama, kita punya alasan besar bahwa kita masih punya harapan dan janji. Yang kedua, transform our tongue, transform our mind, transform, kita punya pikiran. Kita punya pikiran-pikiran yang hampir di antara kita, saya yakin dan percaya, dan mungkin hampir sebagian besar dari kita setuju, ya, bahwa kita manusia itu isinya itu pikiran negatif. Makanya perkataan-perkataan di dalam Alkitab juga selalu mengajak kepada kita untuk berpikir positif. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca buku-buku yang bahkan kontroversial sekalipun, buku motivasi, buku macam-macam termasuk The Secret yang kemudian akhir-akhir lalu itu pernah menjadi kontroversi, bukankah semua mengajak kita berpikir positif? Kenapa berpikir positif itu menjadi kunci? Karena apa? Karena sebenarnya manusia hampir sejak dia dilahirkan isinya hanya berpikir negatif. Sejak dia sadar tentang situasi dan tengah-tengah dunia ini, maka orang akan langsung berpikir negatif. Itulah yang membuat mulutnya gampang sekali membicarakan orang lain, bergosip, bercerita buruk, bercerita. Saya yakin dan percaya hanya anak-anak Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Kristus saja yang membiarkan mulutnya dipenuhi dengan kuasa, mulutnya dipenuhi dengan perkataan-perkataan positif. Tapi coba lihat, kebanyakan orang, bahkan orang Kristen sendiri, kadang-kadang mulutnya lebih banyak diisi dengan perkataan-perkataan yang, aduh gajinya kok gak naik-naik gitu ya. Kita lebih banyak, aduh punya istri dulu kayaknya cantik, begini. Sekarang ya ampun, udah bawelnya minta ampun, aduh gitu ya. Atau mungkin para istri-istri terhadap suami, aduh suamiku pulang malam terus, pulang malam-malam. Kalau saya lihat ibu-ibu itu kan biasanya ngomongnya gitu, Jon, tahu nggak? Semalam aduh, masa ya suamiku tak telepon nggak diangkat-angkat, jangan-jangan apa dia lagi selingkuh ya? Selalu kita kenapa ya janji pernikahan dulu gitu ya, waktu mengikat janji pernikahan, kita akan sehidup semati, yang begitu banyak perkataan manis-manis itu, kemudian waktu masuk bahtera rumah tangga, semuanya isi yang negatif. Tapi saya tidak mengecilkan banyak rumah tangga yang betul-betul bisa menjadi teladan. Saya yakin dan percaya keluarga IMGF juga banyak yang bisa menjadi teladan. Tetapi kan kebanyakan orang di pekerjaan, di kuliah, wah kalau anak kuliah itu luar biasa itu. Zaman saya kuliah juga perkataan saya banyak negatifnya. Negatifnya apa coba? Waktu skripsi, waktu tesis, aduh udah kan dia bikin janji. Oke, ya kamu datang aja nanti ke kantor ya jam segini ya, hari ini ya. Oke, udah saya bilang sama sekretaris ya. Ya, jadi kamu harus datang ya. Oke, saya menepati janji. 1 jam sebelumnya kok telat gitu, nanti dosennya pergi gitu ya. Udah 1 jam nungguin sampai harus meninggalkan pekerjaan. Dosennya gak ada. Katanya, Pak maaf ya, dosennya pergi ke luar negeri, tiba-tiba tadi ditelepon harus ke Amerika. Wis ke Amerika,
besok mau sidang, gimana ceritanya ini? Waduh gitu ya. Wah, langsung mulut saya, pikiran saya merasa kayak, wah ini tiba-tiba, waduh gitu ya. Kita gampang sekali dipengaruhi hal yang negatif. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita transform our mind, transform pikiran kita. Bagaimana kita jangan membiarkan pikiran kita dikuasai segala yang negatif. Aduh corona, aduh ini, aduh. Tapi perkatakan perkataan yang positif. Puji Tuhan, dengan corona usaha saya semakin saya jalani dengan lebih tekun. Dengan corona saya berusaha menjadi lebih kreatif. Wah, proses pembelajaran ini pekerjaan menjadi lebih kreatif. Wah, kemarin beberapa hari yang lalu ada satu buku renungan ya. Kebetulan saya suka membaca buku renungan dengan topik-topik motivasi gitu ya. Dan ada satu bagian yang sangat menarik begitu. Berapa banyak dari antara kita di dalam di sana dikatakan bahwa berapa banyak di antara kita itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif di dalam menentukan keputusan dan kehidupannya ke depan. Sehingga pada akhirnya banyak keputusan yang keliru dan salah. Kita lupa meletakkan persoalan, permasalahan di hadapan Tuhan. Sehingga kita hanya dipenuhi dengan segala keluh kesah, permasalahan, aduh ini besok ini harus gimana ya, akhirnya kita mengambil langkah yang salah. Bukankah hal yang sama Bapak orang beriman Abraham sendiri salah ambil langkah, salah ambil keputusan? Pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya seorang anak. Pada waktu itu Sarah istrinya membisiki dia di kemudian hari. Mungkin janji Tuhan akan digenapi melalui pembantuku, melalui abdiku yang bernama Hagar. Datanglah sama dia. Mungkin kalau kau punya anak dari dia, anak itu memang yang dijanjikan Tuhan. Betul. Tapi Tuhan saat itu menegur. Kesalahan Abraham mengambil langkah. Dia pikir dengan, mungkin lewat sini janji Tuhan digenapi, ternyata salah. Bukan itu, Tuhan kemudian menegur. Tapi ingat, Alkitab bilang, walaupun kita melakukan rancangan-rancangan yang salah, Tuhan membuat rancangan baik. Karena kemudian hari, walaupun Hagar diusir dari keluarga Abraham, Tuhan justru panggil lagi. Nah, singkat cerita seperti itu. Saya tidak mau membahas ke sana karena fokus kembali ke sini. Yang ketiga, yang bagian yang terakhir, Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan untuk kita bagian yang terakhir dari bagian ini, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, yaitu mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Bapak Ibu, ayat ini menjadi puncak atau klimaks. Nah, kalau saya membaca firman Tuhan sangat senang dengan seperti model apa itu namanya, kalau plot daripada sebuah cerita. Saya lihat ini adalah mulai dari pendahuluannya, kemudian masuk sampai kepada persoalannya, kegentingannya, kemudian klimaks, kemudian anti klimaksnya, dan akhirnya penutup. Dan ini menjadi anti klimaks ya. Di mana dalam di sini anti klimaksnya dikatakan dan akan dihantarkan dengan damai, dengan sukacita akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Yang bagian yang ketiga, yang pertama tadi saya mau mengatakan kita masih punya pegangan, kita masih punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, ubah, transformasi pikiran kita. Dan yang ketiga, go ahead and take the wheel. Artinya apa? Terus saja lakukan dan berjalanlah. Jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian pesimis, apatis, skeptis, tapi mari kita terus melihat bagaimana seperti bangsa Israel juga pada waktu itu. Tuhan terus
ada masalah, bertahun-tahun ada masalah. Mulai dari mana, mulai dari makanan yang nggak memenuhi standarnya mereka, yang mulai dari air, mulai dari apa, satu persatu Tuhan kasih, bagaimana Tuhan kasih mujizat. Tetapi terus bersungut-sungut, tapi terus Musa membimbing mereka untuk terus menatap pada janji. Dan disitulah kita diajak, go ahead, mari pegang janji Tuhan, jangan mundur, tapi terus maju. Kita lihat bahwa janjinya, saya anak-anak Tuhan, saya anak Tuhan, maka saya akan terus ada di dalam genggamannya, maka saya terus ada di dalam ketaatan dan ketundukan. Dan di dalam perkataan ini maka saya mau mengakhiri satu hal yang prinsip adalah dikatakan di bagian yang saya bold warna kuning di ayat 11. Ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Marilah kita untuk terus bertekun di dalam doa. Terus mari kita bersama-sama bersekutu, terus bersama-sama di dalam I pray, terus juga di dalam sama-sama di dalam I care, terus bersama-sama di dalam Super Sunday, terus bersama-sama di dalam persekutuan pribadi bersama Tuhan setiap pagi, dan terus bersama-sama baca firman-Nya. Maka di situ akan ada kelimpahan dan berkat besar terjadi, akan ada transformasi yang luar biasa terjadi, dan bukan cuma 1-2 orang alami, tapi begitu banyak orang, bahkan akan menjadi dampak yang luas, akan terjadi dampak yang luas di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus bertekun di dalam firman-Nya, di dalam persekutuannya, di dalam ibadah bersama Tuhan, dan terus melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Janji Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin untuk kita semuanya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus tidak meragukan Tuhan, dan kita terus berjalan seiring dengan rencana Tuhan, bukan dengan cuma rencana diri sendiri. Saya boleh punya rencana, tapi waktu kita terus berdatang pada Tuhan, berdoa, dan terus dengar firman Tuhan, maka ada rancangan Tuhan yang begitu besar dan ajaib akan kita dengarkan dan akan kita jalani dan akan kita turuti. Amin. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri firman ini, dan setelah itu saya kembalikan. Kami bersyukur dan berterima kasih sungguh luar biasa firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ini janji Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami mau ikut dengan cara para orang-orang beriman. Bagaimana kami terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi sulit, bagaimana kami terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi-situasi yang tidak menentu. Karena pencobaan ini bukan baru, seperti perkataan pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang ada di tengah bumi ini semuanya tidak ada yang baru dan semuanya itu sia-sia belaka. Tapi di dalam genggaman Tuhan, semua menjadi nyata, semua menjadi pasti, semua itu menjadi rancangan yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan. Kami pribadi boleh membuat rancangan-rancangan yang baik untuk kami, tetapi mungkin belum tentu sebaik seperti rencana Tuhan. Sehingga kami mau juga mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus bersekutu bersama Tuhan. Berikan kami kekuatan iman, berikan kami pertolongan. Hanya karena kuasa Roh Kudus saja kami punya pertolongan dan kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terputus-putus, tidak bisa didengar pakai ketik saja gitu. Ayo, Andi, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Kak.
sama-sama. Dan mengakhiri hari ini. Yesusku, Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Makasih Yesusku, Terima makasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Makasih Yesusku, Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji Syukur hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita duduk pada ayat kami semalam ini dan dalam bagian dengan ucap Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Berkat yang kau curahkan melalui hamba Brother Dokter telah menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Sungguh telah menguatkan kami semua umat. Yes. Ampuni kami Tuhan kalau umat-Mu sering kali berpikiran negatif dan pesimis, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kembali hari ini mengingatkan untuk tetap optimis dan berharap kepada Tuhan, karena ada pengharapan yang sangat besar, karena ada satu destiny, ada satu rancangan yang sangat besar, greater destiny yang Tuhan sediakan di balik semua musibah dan segala kesulitan, keuangan, kesehatan. Tuhan punya rencana yang besar khususnya bagi umat-Mu yang percaya dan jatuh dan mengandalkan Engkau. Malam hari ini kami menerima semua pesan firman Tuhan yang menguatkan kami, dan kami akan tetap menjadi kuat dan kokoh menatap masa depan yang kilang gemilang Yes. dan rancang ada di depan kami. Beri kami kesabaran, ketabahan, kesetiaan dan ketaatan dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya semua kata. Amin. Amin. Haleluya. Bye. Sampai minggu. Dudukkan lagi ya Bapak ya minggu ya. Yep. Sampai ketemu lagi. Dah.